Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ahmad Wabarakatuh. Taufikur Rahman dari Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya. Di sini saya ingin berterima kasih untuk para hadirin untuk dapat berpartisipasi pada malam hari ini demi membantu saya dalam memenuhi tugas mata kuliah neuromuskular saya. Baik, saya izin share screen terlebih dahulu. Nah, baik, apa sudah terlihat? Sudah. Oke, terima kasih. Baik, jadi untuk tema presentasi saya pada malam hari ini adalah kebugaran jasmani. Namun sebelum saya memulai presentasi, boleh untuk para partisipan on cam terlebih dahulu dan memperkenalkan diri masing-masing, mulai dari nama lengkap, asal universitas, dan juga asal prodi. Mungkin bisa dimulai dari Aji dulu. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Perkenalkan warahmatullahi nama saya wabarakatuh. Muhammad Aji Fernando. Perkenalkan nama saya Muhammad Aji Fernando. Saya dari Fakultas Teknik, jurusan Elektro. Terima kasih. Baik, terima kasih Aji. Selanjutnya, mulai Muhammad Rifdiansyah memperkenalkan dirinya. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridyansyah dari Fakultas Teknik jurusan Teknik Sipil Universitas Sriwijaya. Terima kasih. Baik, terima kasih Rifdi. Selanjutnya, boleh Yusuf. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Muhammad Yusuf Prabudiva dari Prodi Matematika Fakultas MIPA Universitas Sriwijaya. Baik, terima kasih. Selanjutnya, Sabrina. Baik, perkenalkan nama saya Sabrina Zafira Putri dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Program Studi Gizi Universitas Sriwijaya. Terima kasih. Baik, terima kasih Sabrina. Selanjutnya, boleh terakhir Amanda. Baik, terima kasih. Perkenalkan nama saya Amanda Salsabila dari Fakultas Kedokteran, Prodi Kedokteran Gigi Universitas Sriwijaya. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih untuk perkenalannya. Di sini saya akan langsung saja memulai. Jadi, outline presentasi saya pada malam hari ini mengenai kebugaran jasmani ada tiga. Yang pertama ada kebugaran tubuh, yang kedua ada aktivitas fisik, yang ketiga ada aplikasi kesehatan. Baik, yang pertama saya akan membahas mengenai kebugaran tubuh terlebih dahulu. Jadi definisinya dari kebugaran tubuh, saya menggunakan KBBI sebagai acuan utama dalam menentukan definisinya. Jadi menurut KBBI, kebugaran tubuh adalah kebugaran yang berkaitan dengan pengaruh latihan terhadap kondisi fisik seperti kekuatan dan daya tahan otot, daya tahan kardiovaskuler, dan fleksibilitas. Baik, selanjutnya apa saja sih latihan dari kebugaran jasmani? Jadi di sini saya mencantumkan 4 contoh dari latihan kebugaran jasmani. Yang pertama ada push up. Nah, push up sendiri merupakan salah satu latihan kebugaran jasmani yang bertujuan khusus untuk meningkatkan kekuatan otot lengan dan bahu. Push up sendiri ada banyak ya variannya, yang dimana varian-varian tersebut memiliki fokus tersendiri dalam melatih otot-otot tertentu. Seperti contohnya diamond push up yang berfungsi untuk melatih otot tricep, dan ada juga pike push up yang berfokus pada pembesaran otot dari deltoideus. Lalu kemudian ada sit up. Sit up juga merupakan latihan kebugaran jasmani yang bertujuan untuk meningkatkan kekuatan dan ketahanan otot perut. Sit up juga memiliki berbagai variasi yang juga sama seperti push up ya. Variasi-variasinya itu
memiliki fokus-fokus khusus pada bagian otot-otot tertentu, terutama pada otot perut. Lalu yang ketiga ada lompat. Nah, lompat tersendiri itu dibagi lagi menjadi dua, ada lompat tinggi dan ada lompat rendah. Nah, fungsi umum dari lompat yaitu bertujuan untuk meningkatkan kekuatan otot tungkai. Lalu yang keempat ada lari. Lari sendiri bertujuan untuk meningkatkan kecepatan dan untuk meningkatkan daya tahan paru-paru, jantung, dan pembuluh darah. Lari sendiri juga sama seperti lompat, dibagi menjadi dua jenis, yaitu ada lari cepat, ya, atau kita sebut sprint, dan juga ada lari lambat atau jarak pendek, yang memiliki juga fungsi yang berbeda-beda ya. Lalu lanjut, ada faktor pendukung kebugaran jasmani. Yang pertama ada makanan. Makanan itu sangat berpengaruh ya dalam kebugaran jasmani kita. Makanan juga merupakan sumber energi dalam memulai kebugaran jasmani. Nah, dengan makanan itu kebugaran jasmani kita akan prima ya. Dan memperhatikan segi makan sehat dan berimbang juga dituntut untuk meninggalkan kebiasaan buruk, yaitu minum alkohol serta makan secara berlebihan. Lalu yang kedua ada istirahat. Ya, tubuh kita itu sama atau bisa dianggap seperti ponsel atau smartphone kita ya. Kalau smartphone itu kan kalau sudah habis dipakai atau sudah lama dipakai, baterainya akan berkurang bahkan bisa habis. Nah, sama seperti tubuh kita, kalau sudah habis dipakai dalam beraktivitas, sudah kekurangan kalori, sudah kekurangan energi, ya perlu juga untuk diistirahat. Nah, istirahat itu sama seperti handphone kita yang di charge gitu ya. Nah, istirahat sendiri itu banyak. Contohnya bisa dengan tidur, bisa dengan melakukan hobi-hobi yang kita suka, bisa melakukan hal-hal juga yang kita senangi. Nah, jadi istirahat itu sangat penting untuk tubuh kita, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, istirahat sendiri dalam konteks tidur itu diperlukan kurang lebih selama 8 jam ya, demi mendapatkan pemulihan yang maksimal. Lalu yang ketiga ada olahraga. Nah, olahraga menjadi faktor pendukung kebugaran jasmani karena olahraga adalah aktivitas yang melibatkan fisik agar dapat menguatkan dan menjaga kesehatan pada tubuh seperti berlari, bersepeda, bermain bola, dan lain-lain. Untuk olahraga juga dianjurkan melakukan minimal 30 menit per harinya. Lalu apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kebugaran tubuh? Jadi yang pertama, faktor yang mempengaruhi kebugaran tubuh ada balance atau keseimbangan, yaitu kemampuan untuk mengontrol posisi tubuh, baik dalam keadaan diam maupun bergerak. Lalu yang kedua ada strength, yaitu kemampuan otot dalam melakukan kontraksi untuk membangkitkan tegangan terhadap suatu tahanan. Lalu yang ketiga ada endurance, yaitu kemampuan yang dimiliki seseorang agar selalu fit saat melakukan gerakan-gerakan dalam tempo lambat maupun sangat cepat. Dengan demikian, tidak mengalami kelelahan yang berarti. Lalu ada agility atau kelincahan, yaitu kemampuan seseorang dalam mengubah arah gerak secara cepat tanpa kehilangan keseimbangan. Lalu yang kelima ada flexibility, yaitu kemampuan gerak maksimal persendian untuk mengurangi risiko cedera. Lalu ada power atau kekuatan, yaitu kemampuan otot atau sekelompok otot seseorang untuk mempergunakan kekuatan maksimal yang dikerahkan dalam waktu yang sependek-pendeknya atau sesingkat-singkatnya. Lalu ada muscular power, yaitu kapasitas sekelompok otot untuk melakukan kontraksi yang terus-menerus saat menahan suatu beban maksimal dalam jangka waktu tertentu. Lalu ada coordination, yaitu kemampuan seseorang untuk memilih otot, waktu, dan intensitas yang tepat untuk mencapai ketepatan tindakan. Lalu yang terakhir, atau yang ke-9, ada accuracy atau ketepatan, yaitu kemampuan untuk melakukan gerakan dan keterampilan dengan presisi.
Lalu apa saja manfaat dari kebugaran jasmani? Jadi sini saya mencantumkan 11 manfaat. Yang pertama, dengan kebugaran jasmani, kita akan meningkatkan sirkulasi darah dan sistem kerja jantung. Yang kedua, dapat mengurangi risiko obesitas, dapat mencegah penyakit jantung, dapat menurunkan tekanan darah tinggi, dapat mengatasi depresi, akan meningkatkan stamina dan kekuatan tubuh sehingga tubuh menjadi lebih energik. Lalu dengan kebugaran jasmani juga kita akan memiliki kemampuan pemilihan organ-organ tubuh secara tepat setelah latihan. Lalu yang kedelapan, akan memiliki respon tubuh yang tepat, akan terhindar dari osteoporosis, dan meningkatkan energi. Serta juga dapat meningkatkan sistem sirkulasi darah, sistem saraf, dan fungsi jantung. Baik, yang kedua ada aktivitas fisik. Jadi definisi dari aktivitas fisik atau olahraga adalah serangkaian gerak raga yang teratur dan terencana yang dilakukan orang dengan sadar untuk meningkatkan kemampuan fungsionalnya. Ada banyak manfaat olahraga bagi tubuh kita. Dari sini saya mencantumkan 5 manfaat dari berolahraga, yaitu yang pertama ada membantu menguatkan otot dan tulang, lalu menurunkan risiko penyakit kardiovaskular, lalu ketiga ada membantu menjaga berat badan tetap ideal, mengurangi risiko jatuh hingga patah tulang, dalam arti lain memperkokoh tulang kita ya. Lalu yang kelima ada meningkatkan peluang hidup berumur panjang. Lalu apa saja sih dampak apabila kita tuh tidak berolahraga atau tidak rajin berolahraga? Nah, jadi apabila kita tidak rajin berolahraga, pertama massa otot kita tuh akan menurun. Lalu yang kedua, tekanan darah juga akan meningkat, kadar gula juga akan meningkat, fungsi otak mengalami gangguan, suasana hati juga mengalami perubahan, terjadi penurunan imunitas, peningkatan berat badan, dan memperburuk bentuk tubuh. Baik, lalu bagaimana cara membiasakan olahraga? Jadi yang pertama adalah mencari motivasi. Yang kedua bisa juga dengan temukan rutinitas yang bisa dijalani. Lalu yang ketiga ganti kebiasaan buruk secara bertahap. Keempat juga bisa jadikan olahraga sebagai kebiasaan. Lalu mempertahankan komitmen untuk hidup sehat. Dan juga lakukan olahraga secara konsisten. Jadi jangan setengah-setengah dalam olahraga, itu harus konsisten untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Lalu juga untuk poin pertama yang mencari motivasi itu bisa juga dengan cara mencari tujuan dari olahraga gitu ya. Jadi kita tahu olahraga untuk apa sih? Untuk menurunkan berat badan kah? Untuk meningkatkan tinggi badan atau bagaimana? Ya motivasi itu bisa berbagai macam gitu ya. Lalu lanjut, bagaimana sih cara berolahraga yang baik dan benar? Jadi ada 6 cara di sini saya yang cantumkan. Jadi yang pertama itu kita perlu untuk memilih waktu yang tepat untuk berolahraga gitu. Lalu juga perlu melakukan step olahraga dengan tepat, sesuaikan jenis olahraga dengan kemampuan dan kebutuhan kita. Lalu kita juga perlu mengatur frekuensi dalam melakukan olahraga, memperhatikan asupan makanan, dan juga konsumsi air putih yang cukup. Nah, jadi air putih yang cukup itu juga perlu dalam olahraga karena memang air adalah bahan pelarut dalam tubuh kita dalam menurunkan metabolisme gitu ya, untuk menjalankan metabolisme tubuh kita. Jadi percuma kalau misalnya kita olahraga sering tapi kita kurang minum, ya aliran darah kita juga jadi tidak lancar dan tidak sehat gitu. Baik, lanjut untuk topik pembahasan kita terakhir pada malam hari ini, yaitu aplikasi kesehatan. Jadi saya ingin menjelaskan dulu, jadi terdapat banyak sekali aplikasi untuk memonitor kesehatan yang tersedia pada saat ini ya. Nah, salah satunya sekaligus menjadi fokus dalam pembahasan dalam bab aplikasi kesehatan kali ini, yaitu ada Pacer Health yang merupakan aplikasi berjenis pedometer.
Nah, jadi apa sih pedometer itu nanti kita akan bahas sendiri ya. Nah, jadi aplikasi pedometer itu sudah ada di berbagai jenis smartphone ya, dengan fungsi mengukur atau menghitung jumlah langkah yang kita tempuh dalam satu atau lebih hari. Nah, jadi Sensor Health Odometer Android pada umumnya itu memiliki sensor motion atau sensor gerakan yang terdiri dari hardware-based sensor atau accelerometer dan gyrometer. Dan software-based sensor yaitu step detector dan step counter. Kelompok sensor software-based dalam memiliki kemampuan untuk memonitor pergerakan dari perangkat Android. Aplikasi Pacer, ya contoh dari pedometer, itu dapat digunakan untuk menghitung jumlah langkah, jarak yang ditempuh, dan juga kalori yang dibakar. Nah, terjadinya kemiringan pinggul dan juga pergeseran kaki yang kita sebut sebagai langkah. Nah, dengan langkah itulah nanti bagaimana pedometer ini dapat bekerja. Nah, jadi banyaknya langkah kaki itu dapat dihitung dengan menghitung berapa kali tubuh seseorang dimiringkan atau digetarkan saat menggunakan aplikasi Pacer Health tersebut. Nah, pada aplikasi Android, kerja pedometer itu perlu dibantu dengan menggunakan GPS. Nah, di sini cara atau metode dalam penggunaan Pacer Health. Yang pertama, kita tentunya perlu mendownload aplikasi Pacer Health pada App Store pada brand Apple atau Google Play Store dalam Android. Nah, kita juga perlu untuk melengkapi foto dan data diri secara tepat dan lengkap di bagian menu profil. Lalu setelah step 1 dikerjakan, kita perlu untuk menguji kepekaan aplikasi terhadap langkah kaki kita dengan melakukan gerak berjalan selama 1 menit. Nah, jika jumlah langkah telah terhitung di aplikasi yang ditandai dengan bertambahnya angka langkah kaki yang dimunculkan di layar gadget, aplikasi sudah siap digunakan. Nah, lalu kita perlu juga untuk mengaktifkan kembali aplikasi Pacer Health saat ingin melakukan gerakan berjalan. Nah, caranya supaya kita tidak kesulitan, aplikasi ini bisa pada smartphone ya. Kita bisa memasukkannya pada dalam tas atau saku celana yang telah dipasangkan aplikasi Pacer dan dibawa sambil berjalan. Nah, aplikasi Pacer Health ini akan menghitung total langkah selama 1 hari atau 24 jam. Nah, usahakan juga jumlah langkah kita dalam sehari itu mencapai angka 10.000 ya. Itu merupakan angka yang optimal dalam berjalan, sehingga kita mendapatkan kesehatan yang baik. Nah, jadi apa saja sih manfaat dari 10.000 langkah tadi? Mengapa harus angka 10.000 gitu ya? Nah, jadi dalam 10.000 langkah ini sudah diteliti bahwa kita tuh dapat menurunkan berat badan, dapat menjaga densitas tulang, memperbaiki profil lipid dalam tubuh kita, dan juga dapat menurunkan mood negatif. Baik, ini adalah tampilan dari Pacer Health. Jadi yang pertama, ini pada gambar yang paling kiri, itu ada profil picture pada edit profil ya. Jadi kita perlu untuk tadi seperti pada metodenya kita perlu untuk melengkapi data diri dan juga profil picture ya. Di sini perlu mencantumkan nama lengkap dan juga lokasi. Lalu pada personal profil kita juga perlu mencantumkan alat kelamin ya, karena memang pada dasarnya laki-laki dan perempuan itu memiliki perbedaan dalam hal fisik. Lalu juga kita perlu mencantumkan tahun lahir kita, berat badan kita, tinggi badan kita, dan juga panjang langkah kita. Ya, karena memang semua itu berpengaruh dalam penghitungan langkah kita. Lalu yang dua gambar paling kanan ini menunjukkan bahwa angka yang ditunjukkan itu sesuai dengan jumlah langkah yang kita jalani selama aplikasi ini berada pada saku celana ataupun tas kita. Nah, ini selama 2 hari
terjadi perkembangan langkah dari angka 2.341 menjadi 4.524. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih untuk yang sudah menyimak. Apakah ada yang ingin bertanya? Sepertinya tidak ada ya. Baik, sini saya stop record dulu.